Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai sabar, ikhlas, syukur. Marilah kita perhatikan tetangga kita, sekitar kita, berapa banyak yang miskin dan berapa jumlahnya orang yang kaya atau di atas rata-rata. Lalu bagaimana sikap mereka sehari-hari? Adakah mereka yang miskin sering mengeluh, tidak terima akan kemiskinan mereka? Dan mereka yang golongan mampu atau kaya selalu bangga diri atas kekayaan mereka. Seandainya kita kumpulkan 10 orang, kemudian kita tanya, siapa di antara mereka yang ingin menjadi orang kaya atau paling tidak banyak uangnya? Mungkin jawaban mereka hampir sama. Semuanya ingin kaya atau paling tidak memiliki banyak uang. Mengapa demikian? Karena uang masih dianggap penyebab utama seseorang itu bahagia, makmur, dihormati orang lain, dan menjadi hidupnya lebih mudah. Jadi tidak mengherankan bila uang seringkali menggusur posisi Tuhan sebagai sesuatu yang selalu dipikirkan, diharapkan hadir sebagai penolong bagi segala permasalahan. Kita harus jujur bahwa uang atau hal-hal yang bersifat kebendaan sangat mendominasi pikiran kita setiap saat. Uang 10 juta rupiah yang ada pada kita sekarang akan lebih menjamin ketenangan kita bila dibanding tanpa uang namun diberi jaminan keterangan bahwa Tuhan akan menjamin rezeki setiap orang yang taat kepadanya. Keterangan hanyalah keterangan, tetapi yang jelas tanpa uang kita tetap akan resah, khawatir akan hari ini dan esok. Jumlah selalu lebih menarik daripada berkah. Inilah kenyataannya, pikiran semua orang. Wahai anak-anakku, murid-muridku, adalah tidak mudah untuk tidak mengeluh manakala hidup kita serba kekurangan. Dan sebaliknya, sulit kita temukan orang yang tetap rendah hati, sedangkan dia melimpah dengan kelebihan, kaya raya, terkenal, berpengaruh, selalu dihormati orang. Miskin tidak pernah mengeluh, kaya raya namun tidak sombong. Kedua hal ini sama-sama sulit. Namun manakah yang lebih sulit? Miskin adalah ujian untuk kesabaran, sedangkan kaya raya adalah ujian untuk rasa syukur. Bila jumlah orang miskin di kampung kita lebih banyak, itu berarti syukur lebih sulit daripada sabar. Ujian syukur adalah kekayaan, ujian sabar adalah kemiskinan. Bagi orang yang beriman, miskin dan kaya, keduanya adalah sama-sama hanya ujian Tuhan. Hanya mereka yang telah mencapai kesadaran ikhlas yang mampu melampaui ujian keduanya. Sebab memang ikhlas itu adalah di tengah-tengah antara sabar dan syukur. Sabar di sebelah kiri, sedangkan syukur ada di sebelah kanan. Keikhlasan menumbuhkan kesabaran manakala kita menemui musibah, sedangkan keikhlasan menumbuhkan rasa syukur manakala mendapatkan kenikmatan Tuhan. Lalu keikhlasan itu sendiri seperti apa atau bagaimana? Keikhlasan adalah kekosongan atau ketiadaan. Mencari hakikat ikhlas sama halnya dengan menuju kosong atau menuju ketiadaan. Hanya dengan merasakan atau membayangkan kita telah tiada atau tidak pernah tiada, kita akan mengerti makna ikhlas. Adakah keberhasilan atau kegagalan berpengaruh terhadap orang yang telah tiada? Adakah samurai yang paling tajam sekalipun mampu
menepas ruang kosong? Bisakah orang yang telah mati dimintai pendapat atau saran? Tanpa memahami makna hidup atau ketiadaan, tidaklah mungkin kita mengerti makna ikhlas. Wahai anak-anakku, murid-muridku, ketika kita ingin menjadi orang kaya, pasti kita tidak pernah berpikir bahwa kekayaan adalah ujian bagi iman kita, syukur ataukah kufur, mengakui pertolongan Tuhan ataukah mengaku-ngaku hasil kerja keras sendiri. Kita pasti tidak sadar bahwa kerja keras yang kita anggap sebagai penyebab sukses hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup, dan bahwa Tuhanlah yang menghidupkan kita. Sekali lagi, meminta kekayaan berarti meminta untuk diuji rasa syukur kita. Kita lupa bahwa banyak orang yang ketika diuji kesabarannya dengan kekurangan atau kemiskinan, masih banyak orang yang lulus ujian. Namun ketika diuji dengan kelebihan dan kekayaan, sedikit sekali yang ingat bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan semata. Kekayaan, keberhasilan, kemuliaan duniawi seringkali membuat kita melambung, melayang-layang, seakan-akan tidak berpijak di bumi. Sementara kemiskinan, kegagalan, dan penderitaan seringkali membuat kita berpikir negatif kepada Tuhan. Seakan semua itu Tuhan yang menghendakinya. Seakan-akan Tuhan menciptakan kita hanya untuk menderita. Lalu, benarkah kita masih yakin bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa Tuhan Maha Adil dan Bijaksana? Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi